Selamat malam teman-teman. Saya akan mempresentasikan bahasa Indonesia atas nama Estiana Olivatika dan teman saya Pelipus Neri Oda. Bab 1. Penulisan ejaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, kata, kalimat, dan sebagainya dalam tulisan huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Berkaitan dengan itu, tata tulis meliputi pemakaian huruf, penulisan kata, termasuk penulisan kata atau istilah seran, dan pemakaian tanda baca. Dua hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia yang baik dan bahasa Indonesia yang benar. Bahasa Indonesia yang adalah Indonesia yang penggunaannya sesuai dengan situasi komunikasi, sedangkan bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang penggunaannya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Setiap bahasa pasti memiliki perangkat sistem berupa kaidah. Kaidah adalah rumusan asas yang menjadi hukum atau aturan yang sudah pasti. Dalam bahasa Indonesia, kaidah bahasa meliputi tata tulis atau ejaan, tata bentuk dan pilihan kata, tata kalimat, dan tata paragraf. Setelah Indonesia merdeka, disusunlah ejaan baru yang merupakan perbaikan ejaan Van Ophusen, yakni ejaan Republik atau ejaan Soewandi. A. Pemakaian huruf. Dalam buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, telah diatur penggunaan huruf, baik huruf biasa, huruf kapital, maupun huruf D. Di samping itu, diatur pula pemenggalan kata yang tidak dapat dilepaskan dengan penggunaan huruf. Huruf dalam bahasa Indonesia terdiri atas dua, yakni huruf konsonan ada 20 huruf dan huruf vokal ada 5 huruf. Pengucapan huruf harus sesuai dengan nama tersebut. Misalnya huruf C sering disebut C daripada C. Huruf Q seharusnya disebut Q bukan Q. Ada pula salah penyebutan singkatan AC dan BC. Kebanyakan orang membaca singkatan itu dengan AC dan BC, yang seharusnya dibaca AC dan BC. Begitu pula dengan hubungan huruf dalam bahasa Indonesia yang masih banyak ditemukan kesalahan penggunaannya, seperti pada kata-kata berikut ini yang tergolong baku dan tidak baku. Tidak baku, dharma, bakunya dharma. Dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Contoh, dia seorang pekerja keras. Para perwira di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia itu kebanyakan tamatan perguruan tinggi ilmu kepolisian. Dipakai sebagai huruf pertama nama gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Contoh, Nabi Yusuf. Catatan huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang tidak diikuti nama orang. Misalnya, tahun depan saya akan pergi naik haji. Dipakai sebagai huruf pertama untuk nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai ganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Contoh, Gubernur Papua Barat. Dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Contoh, Dewi Sartika. Catatan huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama pada nama jabatan, pangkat yang tidak diikuti nama orang atau nama tempat. Misalnya, pertemuan itu dihadiri gubernur. Dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contoh, Asia Tenggara. Catatan huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama istilah geografi yang tidak menjadi unsur nama diri. Misalnya, menyeberangi selat, menuju ke tenggara, naik ke bukit. Dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Contoh, DR bisa ditulis dengan doktor. Penulisan huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutipi dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Contoh, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang daerah, bahasa dan lembaga negara, serta lagu kebangsaan menyatakan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf
bagian kata-kata atau kelompok kata dalam kalimat. Contohnya huruf terakhir kata abad adalah D. Dia tidak diantar, tetapi mengantar. Penulisan gabungan kata. Gabungan kata ditulis serangkaian jika mendapat awalan dan akhiran sekaligus. Contoh, dipertanggungjawabkan. Gabungan kata ditulis terpisah jika tidak berimbuhan atau hanya mendapat imbuhan walaupun akhiran. Contohnya, bertanda tangan. Tanda, bisa, ani. Bab 2. Sinonim dan akronim, singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Contohnya, H. Hamid atau Haji Hamid. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanda titik. Contoh, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contoh, PT, Perseroan Terbatas. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Contoh, DLL, dan lain-lain. Singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat, masing-masing diikuti oleh tanda titik. Contoh, A.N, atas nama, bukan A_N. Lambang singkat satuan ukuran takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Contohnya, KG biasa ditulis dengan kilogram. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contoh, BIN, Badan Intelijen Negara. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf kapital. Contoh, Pembangunan Nasional atau Bulog, Badan Urusan Logistik. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf A dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Contoh, pemilu bisa ditulis dengan pemilihan umum.